Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafida Yusi Amalia dengan NIM K71201180 dari kelas 6F akan memaparkan terkait contoh loose verb dan meaningful context pada penambahan di atau id. Untuk yang pertama adalah penambahan kata di. Penambahan di untuk semua kata yang berakhiran e. Contoh loose verbnya itu ada bake. Bake ketika ditambahkan di, maka pelafalan di-nya itu menjadi t, sehingga berbunyi baked. Bake ketika ditambahkan di, cara pengucapannya itu menjadi baked. Contoh yang kedua itu life. Life ketika ditambahkan di, cara pengucapannya itu menjadi d yang sempurna, sehingga life ketika ditambahkan di menjadi lived. Life ketika ditambahkan di, cara pengucapannya menjadi lived. Untuk contoh yang ketiga itu ada invite. Invite ketika ditambahkan di, maka d-nya dibaca id, sehingga invite ketika ditambahkan di, cara pengucapannya itu menjadi invited. Selanjutnya untuk contoh kalimat verb in meaningful context-nya, yang pertama adalah baked. My mother baked the cake 1 hour ago. Untuk contoh yang lived, I lived in Yogyakarta 3 years ago. Untuk contoh yang invited, I invited my friends to my birthday party last night. Untuk selanjutnya adalah penambahan di untuk semua kata yang berakhiran ie. Contoh loose verbnya itu yang pertama ada tie. Tie ketika ditambahkan di, cara pengucapan di-nya itu menjadi di yang terbaca dengan jelas, sehingga tie menjadi tied. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu ada lie. Lie ketika ditambahkan dengan di, cara pengucapan di-nya itu juga menjadi di yang sangat jelas, sehingga lie ketika ditambahkan di menjadi lied. Selanjutnya untuk contoh yang die, itu ketika ditambahkan di, cara pelafalan di-nya itu juga terbaca dengan jelas, sehingga die itu menjadi died. Untuk selanjutnya adalah contoh kalimat verb in meaningful context. Yang pertama adalah contoh tied. My father tied the box to the chart. Selanjutnya yang lied, I knew Nafa lied to him yesterday. Untuk contoh yang died, my sister died when I was a baby. Itulah contoh loose verb dan meaningful context pada penambahan di. Untuk selanjutnya itu ada penambahan kata id. Pertama adalah penambahan kata id pada kata kerja dengan pola konsonan, vokal, konsonan. Penambahan kata id ini pada kata kerja dengan diakhiri huruf vokal dan konsonan, maka huruf akhir konsonan harus digandakan, kecuali pada huruf X. Contohnya itu pada loose verb. Yang pertama ada contoh stop. Stop ketika ditambahkan id, maka p-nya itu menjadi ganda, lalu baru ditambahkan id. Untuk cara pengucapannya itu ed-nya itu dihafalkan menjadi t, sehingga stop ketika ditambahkan id menjadi stopped. Untuk contoh yang kedua itu ada trap. Trap ketika ditambahkan id, cara pelafalan id-nya itu juga berubah menjadi t, sehingga trap itu menjadi trapped. Untuk contoh yang ketiga itu ada bake. Bake ketika ditambahkan id, cara pelafalan id-nya itu berubah menjadi d, sehingga bake menjadi baked. Untuk contoh tadi loose verbnya yang stop itu menjadi stopped, trap itu menjadi trapped, bake itu menjadi baked. Selanjutnya juga ada contoh clap. Clap ketika
ketika ditambahkan id itu pelafalan id-nya itu berubah menjadi t, sehingga club itu menjadi clapped. Begitu pula dengan shop. Shop ketika ditambahkan id, pelafalan id-nya itu menjadi shopped. Selanjutnya untuk contoh kalimat verb in meaningful context. Untuk yang pertama ada stopped. She stopped in front of my class and knocked the door. Untuk yang trapped, she was trapped in a fire. Untuk contoh yang begged, he begged me to come with him. Selanjutnya ada penambahan kata id pada huruf berakhiran y dan didahului huruf konsonan. Nah, pada huruf dengan akhiran huruf y dan didahului huruf konsonan, maka huruf y diubah menjadi i terlebih dahulu, kemudian baru ditambahkan id. Untuk contoh loose verbnya, itu yang pertama ada study. Study huruf akhirnya itu berupa y. Ketika akan ditambahkan id, y-nya itu diubah terlebih dahulu menjadi i, lalu baru ditambahkan id. Untuk cara pengucapannya itu, id-nya itu dibaca menjadi d. Sehingga study ketika ditambahkan id, itu cara pelafalannya menjadi studied. Study menjadi studied. Contoh cry. Cry ketika ditambahkan id, cara pelafalan id-nya itu juga dibaca menjadi d, sehingga cry menjadi cried. Selanjutnya ada contoh try. Try ketika ditambahkan id, cara pelafalan id-nya itu juga berubah menjadi d, sehingga try menjadi tried. Adapun contoh kalimat verb in meaningful context-nya, yang pertama ada studied. I studied English last week. Untuk yang contoh cried, my brother cried because I didn't buy him an ice cream. Untuk contoh yang tried, she tried her new dress. Tambahan kata id pada huruf berakhiran y dan didahului huruf vokal. Nah, pada kata diakhiri dengan huruf konsonan y dan didahului huruf vokal, maka ketika ditambahkan id itu langsung ditambahkan id, nggak perlu diganti i terlebih dahulu. Contoh loose verbnya itu ada play. Play huruf akhirnya adalah y dan huruf sebelum y itu adalah huruf vokal a, sehingga ketika ditambahkan id itu y-nya tidak perlu diubah menjadi i terlebih dahulu. Untuk pelafalan id-nya itu dibaca menjadi d, sehingga play ketika ditambahkan id itu menjadi played. Play ketika ditambahkan id, cara pelafalannya menjadi played. Selanjutnya adalah contoh enjoy. Enjoy itu juga ketika ditambahkan id tidak perlu mengubah y menjadi i terlebih dahulu, karena sebelum y itu ada huruf vokal o, sehingga langsung saja ditambahkan ed. Nah, untuk cara pengucapannya itu ed-nya dibaca menjadi d, sehingga enjoy ketika ditambahkan ed, cara pengucapannya itu menjadi enjoyed. Selanjutnya adalah contoh pray. Pray ketika ditambahkan id, itu cara pelafalan id-nya itu dibaca menjadi d, sehingga pray menjadi prayed. Pray menjadi prayed. Selanjutnya ada contoh kalimat verb in meaningful context-nya. Yang pertama adalah played. We played badminton together last week. Untuk yang enjoyed, I enjoyed playing badminton last week. Untuk yang played, we played too good this morning. Nah, itu tadi contoh loose verb dan verb in meaningful context-nya. Nah, pada penambahan kata id pada huruf yang diakhiri dua konsonan. Untuk contoh loose verb yang pertama adalah start. Start ketika ditambahkan id itu langsung aja ditambahkan id tanpa mengubah apapun terlebih dahulu. Nah, untuk pelafalannya itu id-nya itu menjadi id, sehingga start itu ketika ditambahkan id menjadi started. Start menjadi start.
Selanjutnya ada what. What, ketika ditambahkan ed, maka pelafalan id-nya itu berubah menjadi t, sehingga what menjadi what. Selanjutnya ada help. Help, ketika ditambahkan ed, cara pelafalan id-nya itu juga berubah menjadi t, sehingga help itu menjadi helped. Help itu menjadi helped. Itu contoh loose verb-nya. Selanjutnya ada contoh kalimat verb in meaningful context. Untuk contoh yang what, my mother watched YouTube last night. Untuk contoh yang helped, Daisy helped a cat yesterday. Selanjutnya adalah penambahan id pada kata kerja dengan pola konsonan, vokal konsonan dengan penekanan di akhir kata. Nah, ketika akan menambahkan id ini ditulis setelah huruf terakhirnya itu digandakan. Untuk lebih jelasnya itu pada contoh loose verb. Yang pertama itu ada submit. Submit, ketika ditambahkan id, itu t-nya itu digandakan terlebih dahulu, lalu baru ditambahkan id. Nah, untuk cara pengucapannya itu ed-nya dibaca menjadi id, sehingga menjadi submitted. Jadi submit menjadi submitted. Untuk contoh selanjutnya itu ada omit. Omit, ketika ditambahkan ed, itu juga t-nya digandakan terlebih dahulu, baru ditambahkan ed. Untuk cara pengucapannya itu ed-nya berubah menjadi id, sehingga omit menjadi omitted. Omit menjadi omitted. Selanjutnya ada contoh admit. Admit, ketika ditambahkan id, cara pelafalan id-nya itu menjadi id, sehingga admit menjadi admitted. Admit menjadi admitted. Untuk selanjutnya ada contoh kalimat verb in meaningful context. Untuk yang submitted, they submitted the task to the teacher office. Untuk yang omitted, I have just omitted a great deal. Untuk yang admitted, she admitted that she made a mistake. Nah, itulah contoh loose verb dan meaningful context pada penambahan id. Jadi tadi saya sudah memaparkan terkait contoh loose verb dan meaningful context pada penambahan d dan id. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait hasil tulisan saya, yaitu pada teks itu membuat paragraf singkat terkait bagaimana saya mengerjakan pada tugas sesi 5 kemarin. Last Thursday, my lecturer gave some text for the English subject to the class. The text gave last Thursday was to make a mind mapping and to make a short paragraph. On Thursday at 8 p.m., I started working on my first task. Before that, I prepared my laptop and opened the Canva application. After that, I made a chart. Then the chart is filled with the name, location, time, role of each family members. After everything is filled in, I finished working the mind mapping task at 11 p.m. On Saturday morning at 8 a.m., I did my second task, which was to make a short paragraph. Before that, I make a sentence first, then classify it in the simple present tense. I do this task using a laptop and at home. I finished my second task at 10 a.m. After everything is done, I submitted the text to Google Drive. Itu merupakan cerita singkat saya bagaimana saya mengerjakan tugas pada sesi 5 kemarin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.